Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya percaya dimanapun saudara berada pada saat ini yang mengikuti ibadah online ini, saya yakin dan percaya kuasa Tuhan tetap nyata dalam kehidupan saudara. Amin. Dimanapun saudara berada, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, senantiasa ada dalam kehidupan kita dan menyertai kita semuanya. Saudara, pada malam hari ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah akhir tahun pada 2020. Mari saudara, kita sama-sama menyiapkan hati kita, biarlah kita tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Puji Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh melewati tahun 2020, semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kita saudara. Biarlah ketika kita melangkah di tahun yang baru, tahun 2021, Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kita. Mari saudara, siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan Tuhan pada saat ini untuk kami datang menaikkan ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan bahwa kami ada sebab anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada
menaikkan ucapan syukur kami ke hadapan-Mu Bapa. Kalau kami boleh Tuhan mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, kami tidak akan membalas Tuhan kecuali kami menaikkan puji-pujian kami ke hadapan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang senantiasa menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2020 Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau memelihara pekerjaan kami, Engkau memelihara hidup kami, Engkau memelihara keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Biarlah Tuhan Yesus hidup kami Tuhan terus memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan di memasuki tahun yang baru kami tetap mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan prioritas kami nomor satu dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kehidupan kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah kami melangkah Tuhan dengan penuh harapan, dengan penuh kepastian, karena kami mempunyai Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Puji Tuhan. Kita akan menaikkan lagu pujian kita buat Tuhan. Datanglah dan bertata. Katakan amin. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan saudara. Haleluya. Haleluya.
Siap lagi lebih semangat memuji Tuhan, katakan haleluya. Puji Tuhan. Biarlah saudara dimanapun kita berada, Tuhan tetap menyala-nyala, roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini kita bersyukur kalau kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Dan saya yakin dan percaya kalau kita mereview tahun 2020 dari bulan Januari sampai saat ini, terlalu banyak kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara, sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada di hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bahkan di penghujung tahun 2020, kalau kami melihat terlampau banyak kebaikan Tuhan yang kami alami. Dan kalau kami boleh ada semua karena kasih anugerah Tuhan yang terus kami alami dan kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Dan di malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Engkau urapi hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, biar kami semua diberkati lewat kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Kami siap dengar firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, satu perenungan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di malam hari ini dalam Kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-23. Kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23 saya akan bacakan bagi saudara malam hari ini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Puji Tuhan, saudara, kalau kita perhatikan ini merupakan tulisan dari Yeremia. Bagaimana dengan keadaan situasi tekanan hidup yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi di sisi lain kita melihat bahwa Yeremia memiliki kacamata yang berbeda dengan cara pandang orang Israel. Bahwa dia melihat di balik segala sesuatu yang dialami ada terlampau besar kasih setia Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan dikatakan begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Justru di balik tekanan, di balik masalah, di balik pergumulan, Yeremia tidak memfokuskan hidupnya dengan tekanan hidup, dengan pergumulan hidup, dengan masalah hidup. Tetapi dengan jelas dia katakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Apa yang diperhatikan Yeremia? Padahal kalau kita melihat situasi kondisi yang ada yang dialami oleh bangsa Israel, mereka berada dalam pembuangan, tekanan, masalah pergumulan yang cukup berat. Kalau kita lihat mulai dari ayat yang ke-22 dikatakan begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, Yeremia tidak fokus dengan masalah. Yeremia tidak fokus dengan tekanan yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi Yeremia fokus dengan kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan. Dengan kata lain begini, dikatakan dengan jelas bahwa tak berkesudahan. Dengan kata lain bahwa kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyak masalah, dengan tantangan. Ya, kalau kita melihat situasi kondisi pembahasan utama yang tidak akan pernah habis sampai hari ini, yaitu tentang COVID-19. Tetapi adakah di balik setiap masalah, di balik pergumulan yang kita alami hari-hari ini, kita masih fokus dengan kasih setia Tuhan? Kita harus sadar dan pahami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai malam hari ini, kita bisa menginjak di hari terakhir di tahun 2020. Ini semua karena kasih setia Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Tetapi marilah kita belajar merenungkan bahwa kalau kita boleh ada sampai hari ini, kita bisa menginjak di hari yang terakhir di tahun 2020. Semua karena kasih setia Tuhan.
Terlampau banyak orang yang saat ini fokus dengan masalah. Terlampau banyak hari-hari ini orang fokus dengan pergumulan, dengan tekanan hidup yang ada. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan mengajarkan kita di malam hari ini, biarlah kita mau mengingat kasih setia Tuhan. Kita mau mengingat rahmat Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, kita mengingat kasih setia Tuhan, justru itu yang akan membangkitkan kekuatan. Justru itu yang akan membangkitkan semangat dalam setiap kehidupan kita menjalani hidup. Ada begitu banyak orang hari-hari ini putus harapan. Ada begitu banyak orang-orang yang hari ini hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kegalauan. Kenapa? Karena tidak ada dasar untuk mereka berharap. Tetapi kita lihat di sini, Yeremia sekalipun tidak ada dasar mungkin secara manusia untuk dia bisa berharap dengan keadaan, situasi, kondisi yang dialami oleh bangsa Israel, tetapi dia melihat kasih setia Tuhan. Nah, saudara, ini diberkati oleh Tuhan. Banyak orang menganggap tahun 2020 merupakan tahun yang sangat sulit. Keadaan boleh sulit, situasi boleh sulit, tetapi ingat, kalau kita boleh ada sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, bukan karena kita hebat. Oleh karena itu, kalau kita boleh ada di akhir tahun 2020, kita bisa merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Coba kalau kita flashback kembali dari bulan Januari sampai hari ini, saudara, ya, terlampau banyak kebaikan Tuhan. Dan terkadang secara manusia, ketika ada masalah sedikit datang, pergumulan sedikit datang, kita mulai lupa akan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan, renungan firman Tuhan di malam hari ini mengingatkan kita, mari kita mengingat kasih setia Tuhan. Nah, kalau saya merenungkan secara pribadi tentang kasih setia Tuhan, saya melihat, wow, Tuhan itu terlampau baik. Saya bisa menginjak di akhir tahun 2020, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan saya boleh ada sampai malam hari ini, saya masih bisa bernafas, saya masih bisa bergerak, semua karena kebaikan Tuhan. Memang ada masalah, memang ada pergumulan, tetapi kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, lebih banyak kebaikan Tuhan yang kita alami dibandingkan dengan masalah pergumulan. Kenapa? Di balik setiap masalah pergumulan, kita akan melihat bagaimana kasih setia Tuhan dicurahkan dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saat ini kita akan memasuki tahun 2021. Saya yakin dan percaya ada begitu banyak orang yang sedang menantikan satu pengharapan. Ya, bahkan mungkin di seluruh dunia ada begitu banyak orang yang mengharapkan agar supaya COVID-19 cepat segera berakhir. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya ingin bangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan dengan kita terus berharap akan kasih setia Tuhan. Kenapa? Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita akan kasih setia Tuhan, firman Tuhan dengan jelas dikatakan bahwa tak berkesudahan. Dengan kata lain, kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Walaupun kadang-kadang kita yang mengukur bahwa kasih setia Tuhan telah selesai, kasih setia Tuhan telah berakhir, Tuhan itu sudah tidak baik lagi, Tuhan itu telah meninggalkan saya. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan kepada saudara bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir. Kalau kita perhatikan dengan jelas di sini dikatakan bahwa tak berkesudahan. Ini menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berakhir dalam setiap kehidupan orang percaya. Hanya kadang-kadang kita yang membatasi kasih setia Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudara sadar atau tidak sadar, saudara, ya? Kadang-kadang kita yang seringkali membatasi kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tetapi saya ingin katakan di malam hari ini, saudara, belajarlah untuk terus menaruh pengharapanmu akan kasih setia Tuhan. Dia adalah Allah yang baik. Dan hari-hari ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita butuh hal ini. Kita butuh kasih setia Tuhan. Kita butuh rahmat Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, hanya ini yang akan memberikan kita kekuatan dikala kita menghadapi masalah, dikala kita mengalami tantangan, menghadapi pergumulan hidup. Kasih setia Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan.
Kasih setia Tuhanlah yang akan menuntun kehidupan kita. Kasih setia Tuhanlah yang akan memberikan kita kedamaian dan ketenteraman. Hari-hari ini, saudara, walaupun di sisi lain ada begitu banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari ketenangan dan kedamaian, tapi sekali lagi, hanya lewat kasih setia Tuhan kita memperoleh semuanya ini. Dia adalah Allah sumber segala sesuatu. Dia adalah Allah yang baik. Oleh karena itu, kalau kita tahu bahwa Dia adalah Allah sumber segala sesuatu, buat apa kita harus meninggalkan Tuhan? Dia adalah Allah yang baik. Oleh karena itu, kita lihat di sini dikatakan dengan jelas lagi, saudara, ya, di ayat yang ke-23, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Dengan kata lain, saudara, kasih setia Tuhan tidak pernah expire. Kasih setia Tuhan selalu fresh, selalu baru setiap pagi. Saudara, kalau berbicara tentang fresh, berarti itu sesuatu yang menyehatkan dalam kehidupan kita. Ya. Begitu juga dengan kasih setia Tuhan. Akan terus memberikan kita kekuatan, menyehatkan kehidupan kita, jasmani kita, kerohanian kita. Bahkan dikatakan besar kesetiaan. Besar ini menunjukkan sesuatu yang tidak dapat diukur kesetiaan Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, sekalipun kita manusia tidak setia, tetapi Dia adalah Allah yang akan senantiasa terus setia dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia tidak bisa memungkiri kehidupannya. Oleh karena itu, kalau Dia adalah Allah yang baik, Dia adalah Allah yang maha kuasa, Dia adalah Allah yang maha tahu, Dia adalah Allah yang maha hadir, Dia adalah Allah yang maha di atas segala-galanya yang ada di muka bumi ini. Kenapa kita ragu mengikut Tuhan? Kenapa kita ragu menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan? Kenapa kita ragu menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan? Oleh karena itu, sekali lagi, saudara memasuki tahun 2021. Mungkin saudara mulai berpikir, wah, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Situasi, kondisi masih tetap sama seperti biasa. Tapi sekali lagi saya ingin katakan kepada saudara bahwa Dia adalah Allah yang baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Bahkan firman Tuhan katakan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Terus taruh hidupmu di dalam tangan Tuhan. Terus bergantung hidupmu di dalam Tuhan. Kenapa? Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, masalah boleh datang, pergumulan boleh datang. Tapi sekali lagi saya ingin katakan kepada saudara di malam hari ini sebagai perenungan yang ada, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Oleh karena itu, memasuki tahun 2020, terus gantungkan harapanmu di dalam Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang akan terus menyertai kehidupan kita. Walaupun mungkin hari-hari ini saudara mulai hopeless, saudara mulai putus harapan, saudara mulai tidak ada lagi apa yang harus dilakukan. Tetapi sekali lagi, saudara, saya ingin katakan, tetap bergantung harapmu kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kalau saya merenungkan, iya benar, memang tidak pernah berkesudahan kebaikan Tuhan. Kalau saya pun boleh ada di tahun 2020, di akhir tahun 2020, saya terus merasakan betapa besar kebaikan Tuhan, betapa besar anugerah Tuhan, betapa besar kesetiaan Tuhan dalam kehidupan saya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi saya untuk saya tidak bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, marilah di malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur buat tahun yang telah Tuhan beri 2020. Kalau kita boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Bahkan kita akan masuki tahun 2021. Masih banyak lagi perjalanan-perjalanan hidup kita ke depan. Masih banyak lagi rancangan-rancangan Allah yang indah yang akan kita alami sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan, sejauh mana kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Ingat, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tetapi kadang-kadang kita yang membatasi kasih setia Tuhan.
Kita yang membatasi rahmat Tuhan. Kita yang membatasi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu biarlah di tahun 2021 kita terus membuka hati kita biar Tuhan senantiasa bekerja dalam hidup kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena ada Allah, ada Kristus, ada Roh Kudus yang senantiasa tinggal dalam hidup kita, menyertai menuntun langkah hidup kita. Puji Tuhan, saudara, renungan firman Tuhan saya tidak panjangkan di malam hari ini. Kiranya menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, menjadi perenungan kita, sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, tetaplah ingat akan kasih setia Tuhan. Dia adalah Allah yang baik dan kesetiaannya besar dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara, kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat malam hari ini. Kami yakin dan percaya kami ada semua karena anugerah Tuhan. Bahkan kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan di sepanjang tahun 2020. Terlampau banyak hal-hal yang kami alami dalam setiap kehidupan kami. Namun kami bersyukur memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bahkan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Bahkan kami akan memasuki tahun 2021. Kami tahu Tuhan, secara manusia banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Namun kami yakin dan percaya di tahun 2021 kami akan terus menikmati tahun rahmat Tuhan. Kami akan terus menikmati kasih setia Tuhan. Kami akan terus menikmati kesetiaan Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu kami berdoa, Tuhan, biar Engkau Allah yang senantiasa terus ada menyertai kehidupan kami, menuntun langkah hidup kami dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap aktivitas kami, keluarga kami, dalam setiap pendidikan kami. Engkau Allah yang senantiasa terus ada bersama-sama dengan kami. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kami boleh melihat hari demi hari kasih setia Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami yakin dan percaya tidak ada satupun yang luput dari berkat Tuhan. Kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sekali lagi kami mengucap syukur buat tahun yang Tuhan beri di tahun 2020. Dan kami akan masuk di tahun 2021. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ini menjadi doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi atas nama Gembala, keluarga yang ada, bahkan keluarga besar GPD Ebenezer mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.